Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ibadah rumah tangga Gemindo Nazaret, Rabu 9 Juni 2021, ibadah online. Segera kita akan mulaikan. Dalam persiapan, marilah kita merendahkan hati kita, datang kepada Tuhan lewat ibadah rumah tangga pada saat ini. Sebagai nyanyian pembukaan, mari kita lakukan bersama-sama. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Votum dan salam. Kebaktian kita hari ini, kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Allah yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyinari saudara-saudara. Nyanyian pujian, marilah kita menyanyikan lagu Kaulah Harapanku.
Kini tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Penatua Valdi Inkiriwang. Saudara-saudara terkasih, kita tiba dalam perenungan firman Tuhan. Karena itu sebelumnya mari bersatu dan berteduh hati, mengundang Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang begitu indah. Kami bersama-sama keluarga, bersatu hati di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kami penuh dengan sukacita karena nafas kehidupan masih kami peroleh dengan cuma-cuma. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Ya Tuhan kami, saat ini pun kami mau membuka telinga, hati, jiwa, dan pikiran kami untuk memberikan ruang yang terbaik untuk firman-Mu menempati hati kami. Bersabdalah bagi kami semua, agar kami dihembusi dengan kesejukan lewat sabda-Mu hari ini. Kami dapat memperoleh kekuatan dalam hati kami, juga semangat untuk berbagi cinta dan kasih di tengah-tengah dunia ini. Berkata-katalah lewat hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, agar kehendak-Mu lah yang disampaikan, bukan kehendak hamba. Bapa, kami sungguh membutuhkan sabda-Mu. Karena itu, kami telah siap untuk termenung di dalam firman-Mu saat ini. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, sahabat dan guru agung kami mau landaskan doa kami. Haleluya, amin. Saudara terkasih, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-32. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 berkata, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota." Pada malam hari ini, tema firman Tuhan saya beri judul Tunas Sabar di dalam Taman Derita. Saudara terkasih, seorang pria yang dikenal pemarah dan memiliki emosi yang tinggi datang kepada seorang pendeta dan berkata, "Pak Pendeta, bagaimana cara saya menghadapi emosi dan kemarahan saya yang selalu sangat cepat menguasai diri saya?" Sang pendeta menjawab, "Bapak harus belajar sabar." "Bagaimana caranya?" kata sang bapak. "Setiap kali Bapak merasa marah atau emosi, tutup mata Bapak dan berjalanlah mundur 7 langkah. Setelah itu barulah Bapak boleh bertindak dan memutuskan langkah apa yang sebaiknya Bapak ambil selanjutnya." Walaupun kebingungan, akhirnya Bapak tersebut menerima saran sang pendeta dan pulang ke rumahnya. Sesampai di depan rumah, betapa kaget Bapak tersebut melihat ada sepatu pria di atas terasnya. Sepatu itu jelas bukan miliknya. Ia pun mengintip dari balik jendela dan semakin terkejut karena ternyata ia melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersebelahan merangkul istrinya. Sang bapak langsung naik darah dan emosi. Dalam hatinya ia berkata, "Dasar istri yang tidak setia, baru ditinggal sebentar sudah berani berduaan dengan lelaki lain." Ia berpikir dengan marah. Ia pun sudah siap untuk mendobrak pintu rumahnya dan mau memukul pria itu. Tapi kemudian ia teringat kata-kata sang pendeta. Akhirnya ia pun berusaha tenang. Ia menutup matanya dan berjalan mundur sebanyak 7 langkah. Namun karena ia tidak melihat apa yang ada di belakang, sang bapak terjungkal jatuh karena menabrak kursi saat ia melangkah mundur. Jatuhnya sang bapak kemudian menimbulkan suara yang keras, sehingga istri dan pria yang ada bersamanya pun akhirnya keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Betapa kagetnya sang bapak bahwa ternyata pria yang tadi ia lihat ternyata ayah dari istrinya sendiri. Ternyata sang ayah datang untuk berkunjung dan memberikan kejutan, menengok anak serta menantunya. Betapa bersyukur sang bapak karena ia tidak terlanjur mengambil tindakan yang bodoh yang mungkin akan merusak rumah tangganya dan akan menjadi penyesalan seumur hidupnya. Sejak itu pun ia belajar untuk lebih sabar. Saudara terkasih, ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, kesabaran adalah hal yang mudah untuk kita lakukan. Ujian sejati dari kesabaran terjadi ketika hak-hak kita dilanggar, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Ketika kita diperlakukan tidak adil,
ketika teman kita berlaku atau berbicara tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ketika kita menghadapi orang yang tidak tepat waktu, dan lain sebagainya. Beberapa orang berpikir bahwa mereka memiliki hak untuk marah ketika menghadapi masalah dan pencobaan. Beberapa juga berpikir bahwa mustahil bersabar ketika sedang ada di dalam penderitaan. Lalu dari mana datangnya kesabaran? Apakah kesabaran masih relevan di dalam dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk masalah dan penderitaan saat ini? Bukankah orang-orang sedang berlomba-lomba untuk menjadi yang terdahulu dan terdepan? Lalu apabila kita cuma sabar dan sabar, dari mana kita akan memperoleh kesejahteraan dan kemenangan di dalam hidup kita? Saudara terkasih, kesabaran tidak dibangun dalam semalam saja. Kesabaran yang ada di dalam diri seseorang merupakan semata-mata hasil dari pembentukan Tuhan. Tidak mungkin manusia bisa sabar hanya dengan kekuatannya sendiri. Kuasa dan kebaikan Allah sangat penting perannya di dalam membangun kesabaran. Dalam Kolose pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa kita dikuatkan olehnya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sementara surat Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4 menguatkan kita untuk tahu bahwa pencobaan adalah cara yang Tuhan gunakan untuk menyempurnakan kesabaran kita. Kesabaran kita ditumbuhkan dan diteguhkan dengan bersandar hanya kepada kehendak Allah dan waktu Allah yang sempurna. Di dalam Alkitab pun kita melihat banyak contoh dari perjalanan hidup tokoh-tokoh Alkitab yang dilalui bersama-sama dengan Allah, ditandai dengan hadirnya kesabaran. Kita mengingat kisah Ayub yang dalam ketekunannya dihargai dengan apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Abraham juga menunggu dengan sabar dan akhirnya memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dan tentu saja Yesus Kristus, teladan kita di dalam segala hal, menunjukkan kesabaran yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib dan penderitaan. Lewat kesabarannya, melalui apa yang harus ia lalui untuk karya penyelamatan, sekarang ia pun duduk di sebelah kanan tahta Allah. Lalu bagaimana kita menunjukkan kesabaran yang merupakan karakteristik dari Kristus? Yang pertama, bibit kesabaran adalah mengucap syukur. Jauhkan keluh kesah. Sebaliknya mengucap syukurlah akan apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ucapan syukur berarti kita mengerti dan memahami bahwa Tuhanlah pemegang kendali di dalam kehidupan kita, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dimaksudkan Tuhan untuk sesuatu hal yang baik adanya. Yang kedua, pahami dan maknai bahwa masalah dan penderitaan yang datang dalam kehidupan kita adalah upaya Tuhan untuk meningkatkan daya tahan kita terhadap cobaan, sehingga bibit kesabaran pun dapat semakin kita pupuk dengan semakin subur. Yang ketiga, kita harus mengingat janjinya. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu termasuk hal-hal yang mencobai kesabaran kita, termasuk segala masalah dan penderitaan yang datang dalam kehidupan kita. Janjinya iya dan amin, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang setia dan tahan uji. Janji Tuhan bagaikan air yang menyirami bibit kesabaran kita untuk tumbuh lebih subur lagi. Dan yang keempat, sertakan Roh Kudus di dalam hati sebagai akar yang kuat bagi tunas kesabaran kita. Kesabaran adalah salah satu dari buah-buah roh. Itu berarti bahwa mengedepankan kesabaran membutuhkan hati yang terbuka untuk Roh Kudus bekerja dalam setiap pikiran, ucapan, dan perilaku kita dalam menghadapi masalah dan derita. Saudara terkasih, bersabarlah, terutama di dalam penderitaan. Memang tidak menyenangkan, karena penderitaan sendiri adalah sesuatu yang melukakan dan menyedihkan. Tak pernah dimimpikan, namun terlalu sering datang dalam kehidupan. Yang terpikir di benak kita adalah bagaimana hidup tanpa penderitaan. Kita menciptakan berbagai kemudahan dengan harap kita jauh dari masalah dan derita. Namun nyatanya, penderitaan tetap hadir di dalam kehidupan. Luka, amarah, sakit hati, benci, semuanya menggerogoti pengharapan kita akan kehidupan yang tanpa masalah dan derita. Tindakan yang mendukakan hati Tuhan pun akhirnya kita pilih untuk memuaskan hati. Namun derita masih tetap ada dan akan selalu ada. Sendiri, menikah, punya anak, cucu, berkeluarga, semua siklus kehidupan manusia, masalah dan derita datang silih berganti. Di mana masalah tidak ada,
Di segala tempat ia hadir, di dalam keluarga, lingkungan kerja, pertemanan, bahkan di dalam rumah ibadah sekalipun, masalah dan penderitaan nyata. Kapan kita bisa tidak bertemu dengannya? Tidak akan bisa. Sesungguhnya kehidupan kita dikelilingi olehnya. Kanan, kiri, depan, belakang, masalah selalu ada. Seolah kita ada di dalam taman penderitaan. Disitulah kesabaran dituntut untuk hadir mengimbanginya, agar hidup kita tidak hancur oleh dosa, oleh karena respon dan reaksi dari masalah dan penderitaan yang kita alami. Tetaplah mengucap syukur, lalu maknai penderitaan dan masalah yang Tuhan hadirkan bukan sebagai malapetaka, namun sebagai penolong agar kita mengerti nilai kehidupan. Karena kebahagiaan hanya bisa kita mengerti ketika kita mampu melintasi jalan derita. Lalu ingat akan janji Tuhan, penderitaan dan masalah memang datang silih berganti, namun kesabaran akan menuntun kita kepada kekuatan, kepada tahan uji, pada kekebalan bahwa hidup kita tidak akan terintimidasi oleh hadirnya masalah dan derita, karena janji Tuhan selalu menyertai, ada kebaikan dan rencana indah di baliknya. Dan akhirnya Roh Kudus membentuk kita melalui kesabaran, menjadi pribadi yang lebih mengenal kehidupan, menikmati alur dan arus kehidupan, memaknai bahwa suka dan duka tiada lagi berbeda saat dilalui dengan sabar bersama-sama dengan Sang Bapa. Dalam pembacaan firman hari ini pun, Salomo mengibaratkan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Mengapa demikian? Seseorang dianugerahi gelar pahlawan karena ia gugur dalam peperangan. Tetapi orang sabar tidak akan pernah gugur karena kesabaran selalu membawa kemenangan. Salomo pun berkata bahwa orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Mengapa demikian? Orang yang merebut kota walaupun ia menang, namun selalu menimbulkan korban di dalam prosesnya. Tapi orang yang menguasai diri tidak akan memakan korban. Dalam sikap penguasaan diri, semua pihak menang dan tidak ada yang dirugikan. Begitu hebat dan dahsyat efek dari kesabaran. Saudaraku, tindakan gegabah oleh amarah hanya akan menggemukkan masalah. Ucapan yang mendukakan hati sesama hanya akan menambah derita. Namun sebaliknya, kesabaran akan menciutkan segala gumul, masalah, dan derita. Karena olehnya kita dilatih untuk berpikir jernih dan mengambil tindakan serta keputusan yang terbaik yang seturut dengan kehendak Allah. Maka mari mulai hari ini kita bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi, mari tumbuhkan kembali tunas kesabaran itu. Walaupun kita sedang ada di dalam taman penderitaan, taman permasalahan, namun tunas kesabaran itu akan menjadi semakin subur, bertumbuh dengan kuat di dalam kebenaran. Dan akhirnya pun kita dimenangkan di dalam kehidupan kita oleh sikap hati yang indah dan penuh kasih. Sabar walaupun dalam masalah dan derita. Niscaya kebaikan dan solusi dari Tuhan akan menanti di ujungnya. Amin. Nyanyian untuk meresponi akan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita lakukan PKJ nomor 198 ayat yang pertama, di hatiku ya Yesus.
Puji syukur kita akan masuk di dalam pengucapan syukur. Namun sebelum kita memberikan persembahan lewat kotak-kotak yang sudah majelis pendeta bagikan kepada seluruh jemaat, marilah kita mendengarkan suatu ajakan dalam Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil kita memberi persembahan, kita lakukan PKJ nomor 147, baitnya yang pertama, di sini aku bawa. Mari kita mendoakan persembahan kita pada malam hari ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Besar, terima kasih atas seluruh penyertaan dan bantuan Engkau memberikan, sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, betapa bersukacitanya kami telah mendengar apa yang menjadi petunjuk dan pedoman dalam hidup. Kiranya berkatilah pembaca firman-Mu pada hari ini, semoga sehat selalu, sehingga dapat terus memberikan pelayanan serupa di kemudian hari. Jauhkan dia dari segala mara bahaya, tolonglah bila kesulitan, berkatilah dia sepanjang usianya. Semoga apa yang telah disampaikan olehnya dapat menjadi manfaat bagi kami semua yang mendengar dan dapat melakukan akan kehendak Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, di mana kami sudah memberikan persembahan kami dengan kerelaan hati, dengan penuh sukacita kami memberikan yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah lewat doa ini ada kasih, ada kemurahan, ada Roh Kudus, ada berkat. Engkau akan selalu memberikan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah doa syukur kami. Kami sudah naikkan di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari keluarga Scipio Saleka. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti,
Mari jemaat sekalian, kita musiratkan segala pergumulan dan harapan kita di dalam kesatuan hati. Mari kita berdoa. Tuhan, Gembala kami yang baik, yang menuntun kami ke air yang tenang. Di dalam Tuhan, kehidupan kami sejahtera, walaupun keadaan di sekeliling kami penuh dengan gemuruh dan kegelisahan. Namun ketika kami sadar bahwa Tuhanlah penjaga dan pelindung kami, hati kami menjadi damai. Tidak ada lagi ketakutan dalam diri kami. Karena lewat sabdamu hari ini, kami diajarkan tentang arti penting kesabaran di dalam kehidupan kami, tentang penguasaan diri. Kami pun menerima kabar baik bahwa sesungguhnya segala masalah dan penderitaan dalam kehidupan kami adalah cara Tuhan mengasihi kami, membentuk kami menjadi pribadi yang kuat dan tahan uji, dan melatih agar tunas kesabaran tetap tumbuh di dalam hati dan jiwa kami. Ya Tuhan, saat ini di dalam ketenangan dan kedamaian hati kami mau melepaskan beban kami dan menaruhnya di hadapan-Mu ya Bapa, Sang Pemberi kelegaan dan kelepasan. Sekalipun di dalam penderitaan, kami tidak ada lagi alasan untuk percaya. Namun iman kami justru semakin bertumbuh kuat di dalam hati, memenuhi kami dengan pengharapan. Karena kami meyakini bahwa Tuhan sedang berkarya dan berproses di dalam kehidupan kami. Dan pada saatnya nanti pun, kami melihat keindahan renda dan rajut tangan Tuhan yang akan menghiasi dan mengubahkan kehidupan kami. Saat ini Bapa, di dalam keluhuran pelataran Tuhan, ketika Tuhan melayakkan kami menjadi mesbah doa Tuhan, dan Tuhan satukan kami untuk menjadi penopang-penopang doa jemaat-Mu, maka hadirlah kami di sini, tersedia utuh untuk menyuarakan isi hati jemaat-Mu, dan dengarlah kami membawa pokok-pokok doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Terlebih dahulu kami mau mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat mendukakan hati Tuhan. Biarlah kami tetap layak untuk menghadap hadirat Tuhan yang kudus dan tidak bercela. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Di dalam setiap peran yang kami jalani di keluarga kami masing-masing, Tuhan berkati para kepala keluarga di dalam perjuangan mereka mencari nafkah dan menghidupi keluarga. Tuhan tahu setiap gumul mereka di tempat dan lingkungan kerja. Tuhan sertai selalu, berikan kekuatan, kemampuan dan kesehatan. Dan di dalam usaha dan kerja mereka, Tuhan sediakan berkat, rezeki yang cukup untuk keluarga mereka. Para ibu rumah tangga di dalam tugas mulia mereka merawat keluarga dan memberikan kehangatan untuk seisi rumah. Tuhan selalu berikan kekuatan dan kesehatan serta sukacita di dalam hati mereka, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkati anak-anak di dalam pendidikan yang sedang mereka jalani, agar mereka dapat tumbuh kembang dengan ilmu dan wawasan yang baik untuk dapat tetap memuliakan nama Tuhan. Tuhan sediakan masa depan yang terindah untuk anak-anak kami. Juga anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan ataupun pasangan hidup, Tuhan sediakan yang terbaik tepat pada waktunya. Semua hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, agar mereka tetap menemukan sukacita dan kedamaian di dalam mereka menghabiskan usia tua mereka. Tuhan berikan kesehatan dan perlindungan, anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, hadirkan ketenangan, sukacita, kedamaian di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Dan biarlah kami terus sertakan Kristus di dalam setiap aspek kehidupan di dalam rumah kami. Segala pergumulan, permasalahan yang sedang dihadapi oleh kami dan keluarga, biarlah Tuhan tetap menyertai kami dan memberikan jalan keluar yang terbaik ketika kami tetap menyandarkan segala kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Yesus Kristus tetap menjadi pemimpin di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, di saat dan detik ini, ketika kami sedang tertunduk penuh dengan kedamaian, di sana ada mereka yang tertunduk dengan penuh kesakitan. Saudara-saudara kami yang Tuhan izinkan mengalami kuasa Tuhan lewat kelemahan tubuh. Tuhan, kami tahu ada kuasa yang mau Engkau nyatakan lewat iman dan pengharapan yang mereka tetap tumbuhkan melawan kesakitan yang sedang mereka rasakan. Karena itu Tuhan, tolong mereka. Tuhan mau taruh tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu di bagian-bagian tubuh yang sakit.
dan pulihkanlah. Biarlah lewat kesembuhan yang mereka alami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Biarlah nama Tuhan pun tetap terucap dan tersebut di dalam doa saudara kami dan keluarga mereka. Ibu Penatua Linda Mamangkei dan Bapak Penatua Tuarsekeon dalam pemulihan, Bapak Pendeta Daniel Prastowo, Bapak Pendeta Alex Rumengan, Bapak Joni Parengkuan, Saudari Angelika Sungkudang, Saudara Gavriel Skipio dalam pemulihan, Bapak Hermanto Wijaya, dan mereka yang belum sempat tersebutkan namun ada di dalam pergumulan yang sama. Ya Bapa, bebaskan mereka dari kesakitan yang sedang mereka rasakan. Tetap berikan kekuatan dan semangat bagi mereka yang sedang berada di dalam pemulihan. Berikan mereka perawatan yang terbaik lewat makanan, minuman, obat-obatan, bahkan tenaga medis yang sedang merawat. Biarlah nyata kuasa Tuhan di dalam nama Yesus lewat kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Bapa, untuk mereka yang juga sedang merasakan kasih dan kehadiran Allah lewat ketambahan usia di sepanjang minggu yang berjalan ini, Tuhan perlengkapi sukacita mereka. Biarlah di dalam kebahagiaan hati mereka tetap menyatakan bahwa kemurahan Tuhanlah yang membawa mereka memasuki usia yang baru. Biarlah pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani semakin subur dan gembur di dalam kehidupan mereka. Dan ketambahan usia ini dapat mereka maknai sebagai kesempatan untuk lebih lagi memuliakan nama Yesus di dalam hari demi hari yang mereka jalani. Tuhan, doa kami untuk gereja kami Gemindo Nazaret. Biarlah Tuhan selalu berpijak di dalamnya dan selalu menaungi atap-atapnya. Biarlah kesempatan kami untuk bersaksi, bersekutu dan melayani dapat semakin kami kibarkan lewat kehadiran gereja kami di dalam gedungnya maupun di dalam hati kami. Setiap pelayan yang ada di dalamnya, Tuhan mau sertai. Ibu Pendeta Maria Melelet Bansaga sebagai gembala kami. Tuhan jaga hati dan pikirannya. Bungkus ia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bungkus ia dengan damai Tuhan. Kiranya hamba-Mu ini dapat menjalankan amanat Tuhan untuk komunitas iman kami dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan lewat tuntunan Roh Kudus. Dan berkat Tuhan pun atas pelayanannya juga berlaku di dalam keluarganya, di dalam studinya, dan di dalam kehidupannya. Doa yang sama juga untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani, baik di dalam kemajelisan, di dalam kepengurusan kategorial, juga di dalam ketenaga kerjaan gereja. Berikan kami kesatuan hati, pikir, dan jiwa untuk bersama-sama mengangkat panji Kristus dengan tujuan yang sama, memajukan gereja-Mu dan memberitakan Injil-Mu. Dan di dalamnya kami yakin berkat-berkat Tuhan melimpah di atas kami. Berkati program kerja yang telah kami susun, agar semuanya seturut dengan kehendak Tuhan dan seturut dengan janji setiap kami yang menyusunnya, yang berikrar dengan sepenuh hati untuk melaksanakannya. Berikan kami kekuatan dan kemampuan yang penuh, tegur kami jika kami lalai. Juga anggaran-anggaran yang kami butuhkan, baik untuk pelaksanaan program, operasional, dan juga khususnya pembangunan. Tuhan tahu segala kekurangan kami. Tuhan pemilik semesta yang mau mencukupkan segalanya, juga lewat ketukan hati mereka yang Tuhan limpahkan berkat untuk disalurkan bagi gereja-Mu. Tuhan juga berkati kelompok majelis bertugas yang sedang melayani di minggu berjalan ini, KMB Anugerah. Tuhan berikan kesehatan, kemampuan kepada kami, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di dalam pelayanan seminggu berjalan ini, dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga sinode kami Gemindo, di dalam setiap pelayan-pelayan yang hadir di dalamnya, di dalam setiap gereja-gereja yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan mau tetap berkarya di dalamnya. Majukan kami di dalam iman dan kekuatan. Tetap berikan kami semangat untuk memberitakan Masehi dan melaksanakan Injili di Indonesia. Perlengkapi apa yang sedang kami butuhkan. Kami serahkan Gemindo ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para anak yatim, janda, duda, kaum marginal, mereka yang terlantar, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tuhan tolong mereka dengan membukakan telinga kami untuk mendengarkan dan hadir di dalam teriak mereka, di dalam tangis mereka, di dalam setiap rintihan penderitaan mereka. Pakai dan mampukan kami untuk menjadi alat Tuhan, mencapai dan menggenggam tangan mereka dengan penuh kasih, menghibur dan membebaskan mereka dari duka nestapa. Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa yang begitu besar dan kaya, namun juga penuh dengan masalah dan pergumulan. Tuhan memberkati Nusantara yang kami cintai, mereka yang sedang ada di dalam kesusahan oleh karena bencana alam.
Tuhan mau tolong dan lawat mereka, sertai dan hibur mereka. Sediakan yang terbaik untuk melepaskan beban yang sedang mereka rasakan. Tuhan mau juga hadir di tengah-tengah kondisi bangsa ini yang sedang ada di dalam perlawanan terhadap pandemi COVID-19. Tuhan mau lawat negeri ini, bebaskan kami dari pandemi ini, berikan semangat dan kesembuhan kepada mereka yang terpapar, berikan kekuatan kepada mereka yang ditinggalkan, berikan perlindungan bagi mereka yang memberi diri merawat para pasien dan korban, berikan rencana yang terbaik untuk penyebaran vaksin yang sedang dilakukan, berikan jalan keluar untuk mereka yang terdampak secara ekonomi, usaha maupun pekerjaan. Biarlah pandemi ini cepat berlalu dan di dalamnya kami bangsa Indonesia dapat lebih belajar untuk lebih bersatu, lebih peduli, lebih mawas diri. Tuhan, segala yang kami doakan dapat terwujud lewat manajemen pemerintahan yang baik, jujur dan adil. Karena itu Tuhan mau berkati setiap pelaksana pemerintahan di bangsa ini. Pemimpin tertinggi kami Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya beserta jajaran kabinetnya. Tuhan mau pakai mereka untuk menjalankan amanat dan kepentingan rakyat. Para wakil rakyat, Tuhan mau pakai mereka untuk benar-benar menjadi perpanjangan suara rakyat dan mementingkan kami semua di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pemimpin daerah mulai dari tingkat provinsi bahkan sampai RT RW tempat kami bermukim. Tuhan mau sertai mereka selalu. Biarlah semua pelaksana pemerintahan ini tetap ada di dalam sumpah jabatan mereka. Pakai mereka yang sungguh-sungguh. Tegur dan ubahkan mereka yang menyelewengkan kekuasaannya. Tuhan mau jaga dan sertai bangsa dan negara yang kami cintai. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan hari yang penuh sukacita ini, kembali kepada keluarga yang kami kasihi, dan beristirahat tidur di sisa malam ini. Tuhan berkati dalam tidur kami, turunkan dan curahkan berkat-berkat terindah di atas tidur kami, dan bangunkan kami kembali esok hari di dalam napas kehidupan yang baru, untuk melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kami dengan tetap mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah nada firman Tuhan tetap kami lantunkan dalam alunan kehidupan kami, dengan Roh Kudus sebagai pemimpinnya yang menyenandungkan keindahan di dalam kehidupan kami. Inilah seru hati kami ya Tuhan, segala ucap doa yang kami bawa, kami tahu Tuhan telah mendengar dan sedang mempersiapkan jawabannya. Hanya di dalam Tuhan kami menaruh semua pengharapan kami, karena kami terlalu percaya di dalam setiap masalah dan pergumulan. Ketika kami angkat tangan, maka di saat itulah Tuhan turun tangan. Biarlah nama Yesus Kristus menjadi perekat doa kami di dalam hadirat Bapa, dan di dalam nama Yesus Kristus pula lah kami mau menyempurnakan doa ini lewat doa yang sudah diajarkannya kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pengutusan. Peganglah tanganku, Roh Kudus.
Jemaat yang terkasih, setelah kita memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kita, biarlah kita juga tetap memuliakan namanya di dalam kehidupan kita lewat ucapan, tutur kata, dan perilaku kita dalam kehidupan hari lepas hari. Maka undurlah dari ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan ada di hadapanmu untuk menunjukkan jalan yang lurus. Tuhan ada di sisimu untuk melindungimu. Tuhan ada di dalammu untuk menghiburmu. Tuhan ada di atasmu untuk memberkati kata dan perbuatanmu. Amin. Demikianlah ibadah rumah tangga saat ini. Kami atas nama pendeta dan majelis bertugas Anugerah mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam mengikuti ibadah rumah tangga saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat istirahat. Shalom. Sopan selalu.